Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 10 saham yang bisa dikatakan nyaris tanpa hutang. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham pertama adalah saham STAR. Teman-teman bisa lihat bahwa liabilitasnya hanya 1,58 miliar dan mereka punya ekuitas yang mencapai 507 miliar. Dan hingga video ini dibuat, mereka berhasil mencetak net profit sebanyak 1,3 miliar rupiah. Dengan data tadi, DER perusahaan ini hanya 0,31% saja, angka yang sangat kecil bukan? Dan untuk rasio keuangannya, NPM 40% dengan ROE 0,3%. Hal ini harus divalidasi lebih lanjut di laporan keuangannya, karena angka NPM dan ROE tidak sejalan. Dan untuk valuasi, PER-nya sudah sangat tinggi dengan PBV yang hanya 1,3 kali. Untuk itu, teman-teman harus lihat lebih lanjut sebelum mengambil keputusan membeli saham ini. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 97%. Saham kedua adalah saham real, di mana dengan liabilitas yang hanya 1,6 miliar, mereka punya ekuitas 351 miliar rupiah. Dan pada saat video ini dibuat, net profitnya 213 juta rupiah. Dengan data tadi berarti DER saham ini hanya 0,46% saja. Untuk rasio NPM 5% dengan ROE 0,08%, angka yang sangat kecil. Dan mereka punya PER dengan angka yang sangat-sangat tinggi, meskipun dengan valuasi yang hanya 0,9 kali. Untuk kinerja harga saham dalam 1 tahun terakhir sudah turun 41%, dan kini harganya berada di gocap. Saham ketiga adalah Palm, di mana mereka punya liabilitas 1,8 miliar, dan mereka punya ekuitas yang mencapai 5,5 triliun rupiah, angka yang sangat signifikan. Untuk net profitnya hingga video ini dibuat berjumlah 20,7 miliar rupiah. Dengan data tadi berarti DER saham ini hanya 0,03% saja, angka yang sangat kecil. Untuk NPM dan ROE-nya sangat kecil dengan angka 0, sekian persen. Hal itulah yang menyebabkan PER-nya 171 kali dan meskipun begitu PBV-nya hanya 0,8 kali, di mana dengan angka harga saham 665 mereka punya modal 778 rupiah. Dari sisi kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 76%. Saham berikutnya adalah Indo, di mana mereka punya liabilitas 2 miliar rupiah dan di saat yang sama mereka punya ekuitas 1 triliun rupiah. Saat video ini dibuat, net profitnya 23 miliar rupiah. Dengan data tadi, DER-nya hanya 0,2% saja. Mereka punya NPM 307% dengan ROE 3%. Hal ini pasti harus divalidasi di laporan keuangannya, karena dua angka ini sangat tidak sejalan. Untuk valuasinya PER 12 kali dengan PBV 0,3 kali. Itu berarti harga di pasar ini masih lebih murah dibandingkan modalnya. Untuk harga saham dalam 1 tahun terakhir masih turun 14%. Saham berikutnya adalah ESIP, di mana mereka punya liabilitas 3,2 miliar dan di saat yang sama ekuitasnya 96 miliar rupiah. Mereka menghasilkan profit sebanyak 1,8 miliar di tahun 2022. Dengan angka tersebut, DER saham ini hanya 3,3% saja. Mereka punya NPM 3,7% dengan ROE 2,5%, angka yang sangat kecil. Dan PER-nya juga sudah mahal di angka 23 kali dengan PBV yang hanya 0,6 kali. Untuk harga saham dalam 1 tahun terakhir sudah turun 54%. Saham berikutnya adalah saham Fuji, di mana mereka punya liabilitas 5,6 miliar dan di saat yang sama ekuitasnya berjumlah 157 miliar. Hingga video ini dibuat, net profitnya 7,7 miliar rupiah. Dengan data tadi berarti DER-nya hanya 3,6% saja, net profit 83% dengan ROE 6,5%. Angka ini juga harus divalidasi lebih lanjut di laporan keuangannya. Untuk valuasi, PER-nya 30 kali dengan PBV 1,9 kali, tidak terlalu menarik. Dari sisi kinerja harga saham dalam 3 tahun terakhir sudah naik sekitar 166%. Saham berikutnya Yellow, mereka punya liabilitas 7,6 miliar dan di saat yang sama ekuitasnya 294 miliar. Hingga video ini dibuat, net profitnya 5,7 miliar rupiah. Dengan data tadi berarti DER-nya 2,5%, untuk rasio profitabilitas NPM 0,5% dengan ROE 2,6%, angka yang sangat kecil. Dan PER-nya 14 kali dengan PBV 0,3 kali. Untuk data PER dan PBV-nya bisa dikatakan tidak sejalan. Karena PER-nya cukup tinggi tapi PBV-nya bisa dikatakan rendah. Dari harga saham dalam 3 tahun terakhir masih turun 40%. Saham berikutnya adalah Jaya, di mana mereka punya liabilitas 7,6 miliar
tapi mereka punya ekuitas yang mencapai 117 miliar. Untuk net profitnya, mereka berhasil mencapai angka 4,3 miliar hingga video ini dibuat. Dengan data tadi berarti DER-nya hanya 6,5%, ROE-nya 4% dengan NPM 7%, angka yang masih bisa dikatakan cukup rendah. Untuk valuasi per 14 kali dengan PBV 0,7 kali, tapi menariknya saham ini ternyata membagi dividen sebanyak 3,5%. Untuk kinerja harga saham dalam 3 tahun terakhir masih naik 10%. Saham berikutnya adalah Pola, di mana mereka punya liabilitas 9,7 miliar dan di saat yang sama ekuitasnya 261 miliar. Hingga video ini dibuat, net profitnya 8,3 miliar rupiah. Hal itu menyebabkan DER-nya hanya 3,7% saja, ROE 4,2% dengan NPM 75%, angka yang bisa dikatakan jomplang untuk NPM dan ROE-nya. Dari valuasi per 17 kali dengan PBV 0,7 kali, angka ini juga tidak bisa dikatakan sejalan. Untuk harga saham dalam 3 tahun terakhir sudah turun 92%. Saham berikutnya IPPE, di mana mereka punya liabilitas 10,4 miliar tapi punya ekuitas 284 miliar. Dan hingga video ini dibuat, net profitnya 6 miliar rupiah. Hal itu menyebabkan DER-nya mencapai 3,67% saja, ROE-nya 2% dengan NPM 13%, angka yang kurang menarik. Dan PER-nya mencapai 58 kali dengan PBV 1,6 kali. Untuk valuasi sudah tidak menarik. Dalam 1 tahun terakhir, harga sahamnya sudah turun 53%. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Dari 10 saham yang tadi dibahas, yang bisa dikatakan nyaris tanpa hutang, apakah ada yang menarik? Tentu teman-teman mendapatkan satu kesamaan. Kebanyakan dari saham-saham tersebut, meskipun tidak semua, merupakan saham-saham yang bisa dikatakan sebagai saham lapis 3. Hal itu berarti memberikan kesimpulan bahwa hutang yang rendah bukan berarti sahamnya otomatis langsung bagus, di mana perusahaan juga punya berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Teman-teman jangan hanya mencari perusahaan yang punya hutang yang sangat rendah, tapi juga harus mempertimbangkan banyak aspek seperti laba, seperti ekuitas, seperti valuasi, seperti dividen, rasio keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, apabila teman-teman tertarik bagaimana untuk belajar analisa fundamental dan money management, mungkin ebook baca saham The Stock Market ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan terkait hal tersebut. Dan apabila teman-teman mau belajar bagaimana cara menganalisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu teman-teman. Untuk detail pembahasan silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan ada juga bonus berupa file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan. Tentunya fitur ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Sekian video ini, semoga bisa memberikan manfaat ya. Thank you.